Yo, what's up, Sis Barto? Di video kali ini gue pengen review nih, anak 1 tahun. Kita review anak umur 1 tahun. 1 tahun ini ngapain aja selama 1 tahun. Beratnya kayak gimana, tingginya segimana. Mari kita review. Yang pertama kita lihat dari fisiknya dulu nih. Ini anak gue cewek namanya Felicia. Halo, dadah dulu dong. Dadah. Malu-malu. Tingginya 73 cm terakhir diukur, terus beratnya udah 9 kilo. Jadi selama berapa bulan kali ya, ada 4 bulanan dia susah banget makannya gitu. Sempet makannya lahap, terus setelah itu nggak lama ternyata dia GTM lagi, dan GTM-nya tuh lama banget gitu, sampai akhirnya setelah tumbuh gigi nih baru mulai semangat lagi, nafsu makan lagi. Jadi apa aja yang dikasih lahap lah pokoknya gitu. Nah, sebelum dia ambil mikrofon gua, kita kasih dulu mainannya. Nih, silahkan acak-acak. Tuh, mainannya. Jadi, gue bahas apa ya? Mungkin dari 0 sampai 3 bulan dulu kali ya yang kita bahas. Oh, kalau newborn, jadi waktu itu newborn, puji Tuhan, semuanya lancar. Cuma emang agak lama di perut mamahnya gitu. Jadi, ya lahirnya tengah malam, 20 lahirnya tengah malam, orang lagi tidur. Untung dokternya baik hati, jadi belum pulang dulu, dia nungguin lahiran. Terus setelah itu ya seperti yang pernah gue ceritain di video sebelumnya, jadi masuk NICU dulu selama 3 hari karena waktu itu keadaan ASI dari ibunya belum keluar, jadi di NICU dulu selama 3 hari. Tapi udah setelah itu semuanya berjalan dengan lancar, puji Tuhan, sampai akhirnya ya GTM itu aja gitu. Nah, terus milestone selama 0 sampai 3 bulan, itu masa-masa yang jadwalnya padat banget ya. Jadi setiap 2 jam tuh kan dia harus nyusu terus gitu kan. Jadi walaupun tengah malam gitu, kayak lagi tidur, itu kita tetap harus bangun, tetap harus nyusuin dia gitu. Terus popok itu kepake banyak banget karena ya pipisnya banyak gitu. Terus pupnya juga sama gitu kan, masih banyak. Jadi stok popok newborn itu harus banyak gitu. Terus selama itu ngapain lagi ya, kalau lupa ingat gue kalau harus nginget kayak gini gitu. Terus waktu newborn itu terus dilatih ini aja paling apa namanya, lehernya gitu. Lehernya kan masih sensitif banget ya, masih ya belum kuat lah tulang lehernya gitu. Jadi harus dilatih apa namanya, tummy time ya. Jadi kalau orang-orang sih nyaranin dari lahir harusnya tummy time, tapi dia waktu itu umur 1 bulan baru tummy time karena kita belum ini juga sih, waktu itu referensinya belum terlalu banyak. Terus kayak masih ragu aja buat ngelatih dia gitu. Tapi setelah 1 bulan cepet ternyata dia ngelatih otot lehernya, jadi udah bisa tummy time gitu. Itu 0 sampai 3 bulan. Terus ya full ASI aja gitu, masih full ASI gitu. 0 sampai 3 bulan full ASI selama setiap 2 jam gitu. Jadi mau tengah malam juga tetap dikasih ASI. Nah, terus setelah itu belum ada perkembangan yang signifikan sih, karena kan matanya juga masih belum ngelihat dengan jelas ya. Tapi kalau kita mainin bareng, kayaknya di umur 3 bulan dia udah mulai ini deh. Udah mulai apa namanya? Tuh. Iya. Udah mulai ngelihat gitu kalau ada barang bergerak gitu matanya gitu. Kayaknya udah kelihatan, tapi agak samar mungkin ya gitu. Nah, terus 3 sampai 6 bulan tetap sama, masih full ASI juga. Tapi di situ perkembangannya udah mulai bagus lah gitu. Dia udah mulai ngerespon gitu. Terus kalau dikasih mainan tuh yang gelang yang kerincing gitu, dia udah mulai gerak-gerakin gitu. Terus di umur segini ngapain lagi dia ya? Belajar duduk kalau nggak salah, belajar juruk ya. Jadi nah, di umur ya menjelang 6 bulan itu kan kita latih supaya dia udah mulai bisa duduk, supaya bisa tegak, karena di 6 bulan kan dia udah mulai MPASI, jadi harus udah bisa duduk, jadi nanti ngasih makannya juga enak gitu. Itu terus diajak bercanda juga udah mulai ada ketawa gigil-gigil dikit gitu. Jadi udah mulai seru. Terus ya di umur segini udah enak sih menurut gue, udah bisa diajak jalan-jalan
karena gue waktu itu lumayan agak parnoan, jadi nggak ngajak jalan-jalan dulu sampai vaksinnya gue rasa cukup lah untuk diajak jalan-jalan. Karena kan di luar virus tuh makin banyak, makin pokoknya makin kesini makin banyak virusnya gitu kan. Jadi perlindungannya kayaknya gue nyari yang lumayan oke nih menurut gue. Jadi mungkin baru di umur 5 bulan gue baru ngajak dia keluar deh. Mulai gereja juga 5 bulan gitu. Terus ya tiap bulan kan pasti ada vaksin-vaksin yang rutinnya gitu. Cuma gue nggak ke puskesmas, waktu itu gue ke DSA gitu karena pertimbangan gue iya kondisinya agak rumit lah, jadi gue nyari jalan tercepat ya udah pakai DSA aja, walaupun agak mahal tapi sangat membantu sih. Jadi nggak repot ngalamin yang namanya anak demam kayak gitu. Jadi ya semuanya berjalan lancar lah gitu. Kalian bayangin kalau misalkan harus demam juga, anaknya rewel juga, nyusunya susah juga, wah kebanyakan gitu. Jadi kita eliminasi lah hal-hal yang sekiranya bikin kita pusing gitu. Jadi ya salah satunya gitu pakai DSA gitu. Minta dibacain buku. Papa. Siapa? Papa. Tuh, Papa. Ya, buka lagi. Papa. Nih, Papa mau lanjut terus bentar ya. Itu terus setelah itu ada apa lagi progresnya? Ya paling baru itu doang sih kayaknya di umur 3-6 bulan persiapan MPASI gitu. Terus setelah itu lanjut di umur 6 bulan ya. 6 bulan barulah dia, gue lupa nih kalau merangkak di umur berapa ya. Nanti coba gue kasih lihat videonya deh. Nanti gue kasih tahu. Sebentar. Ketawa deh. Tuh lihat. Dadah. Mau ikutan ngomong. Ngomong apa, Sok? Nih. Diem. Nah, gitu. Terus di umur 6 bulan udah mulai masuk MPASI nih. Mulai perkenalan lah sama makanan gitu kan. Ya, makanan yang halus-halus, yang ringan-ringan gitu untuk perkenalan aja sih sebetulnya. Cuma lumayan agak sulit juga nih anak nih. Waktu pertama-tama belajar kayaknya seminggu 2 minggu pertama itu masih oke gitu. Terus setelah itu mulailah masuk fase GTM gitu. Entah dia ngerasa kesel gitu karena ada kesulitan untuk menelan makanan, jadi males makan aja gitu. Jadi kita mengakalinya yaitu seperti kata dokter juga, susunya aja banyakin dulu gitu. Karena kan nanti sering berjalannya waktu tuh, ini kan sekarang waktu umur sampai 6 bulan tuh ASI full kan, makanannya enggak. Nah nanti begitu udah mulai fase MPASI mulai turun, susunya turun, makan naik. Nanti makan sama susunya di inilah pokoknya nanti akan berbanding terbalik. Jadi nyusunya sedikit, justru makannya banyak itu nanti pas umur 2 tahun gitu kan. Jadi kalau kayak sekarang nih udah umur 1 tahun, ya udah nyusunya juga udah setengah dari yang kemarin, tapi makannya udah mulai lebih banyak gitu. Nah balik lagi ke 6 bulan sampai 9 bulan berarti. Ini fase yang segala perkembangannya cepat banget gitu. Jadi mulai kelihatan anaknya tuh pinter, terus cepat ngerti, diajarin ini itu gampang tuh di umur ini 6 sampai 9 bulan gitu. Jadi waktu itu gue ajarin apa ya? Merangkak kalau nggak salah. Oh iya di umur gue tuh kan gue suka callback nggak apa-apa ya. Jadi di umur 0 sampai 3 bulan kalau nggak salah. Selain tummy time dia diajarin juga untuk balik badan gitu. Jadi kita latih aja gitu. Jadi dia supaya bisa membalikkan badan dari terlentang jadi tengkurap gitu. Terus setelah itu kan dia baru tuh menengadah lehernya gitu kan. Jadi udah bisa tegak lehernya. Terus setelah itu baru diajarin merangkak gitu. Merangkak juga lumayan cepet sih. Yang penting kita pandu aja tangannya satu-satu. Kita tangan kiri maju, tangan kanan maju, terus kaki yang belakang juga dimajuin gitu. Terus kalau bisa sekalian aja kita yang praktekin gitu, kita yang merangkak supaya dia lihat gitu. Karena beneran apa yang kita lakuin tuh dicontoh sama dia. Gitu. Jadi ya kalau kita ngelakuin karena dia lihat, jadi dia bisa tumbuhnya lebih cepat gitu, belajarnya lebih cepat, daya serapnya juga lebih cepat gitu kalau kita bantu praktekin gitu. Kasih tahu aja, mungkin
dia nggak ngerti gitu kan, kita ngomong dan bahasa kita gitu, ayo kaki kiri maju, tangan kiri maju, kaki kanannya maju, tangan kanan maju, dia kan nggak akan ngerti. Tapi ya ada inilah, ada koneksi gitu ya antara orang tua sama anak, dan itulah yang bikin dia cepat belajarnya gitu. Terus setelah itu, setelah merangkak, terus duduk, ya duduk udah tegak ya biasanya. Udah harus tegak karena kan makan ya, jadi kalau mau tidur nanti keselak juga gitu. Ya harus duduk, terus diajarin juga tuh waktu itu, apa namanya, pokoknya adalah kayak disiplin gitu kan, makan harus setengah jam, terus harus di atas meja makan. Dulu kita meraktekin banget tuh yang kayak gitu-gitu. Cuma setelah kesini-sini, yang penting anak makan aja dah gitu. Karena susah juga gitu kalau misalkan satu sisi nerapin yang kayak begitu, nanti anaknya jadi waktu makannya terbatas, terus kayak dia susah mengeksplor gitu kan. Jadi ya udahlah, akhirnya bulan berikutnya ya kita lepas aja lah anakmu sambil jalan-jalan gitu, ya udah yang penting sambil nyuapin itu. Walaupun ya pro kontra sih pasti, cuma ya balik lagi lah ke kalian masing-masing mau mendidik anaknya seperti apa. Tapi menurut gue nanti kalau udah di atas 2 tahun sih harusnya udah bisa dikasih tahu ya. Jadi ya mudah-mudahan lah gitu. Terus setelah itu apalagi ya, kasih makan, terus merangkak di umur 6-9 bulan. Nah itu ya banyak lah, kayak diajak bercanda udah mulai ketawa-tawa, terus diajak dadah-dadah, yang gitu-gitu. Terus apalagi ya, sini tuh, hei ya tuh ini kalau udah setahun ini seneng dia bunyi-bunyian. Di umur kayaknya 9 bulanan deh baru mulai seneng main-mainin barang, bunyi-bunyi, ketok-ketok gitu, yang gitu-gitu. Tapi di umur 6-9 bulan mungkin itu ya, merangkak, dia udah mulai belajar merangkak. Terus lanjut ke 9-12 berarti. Nah, di umur inilah bayi udah pinter lah, menurut gue udah pinter secepat itu pinternya gitu. Yang pertama dia mulai belajar berdiri, kayaknya berdiri. Jadi seperti yang kalian lihat nih, gue kan pakai pagar kayak gini gitu ya. Jadi kalau misalkan gue lagi ribet di luar gitu, jadi gue pagarin aja di sini gitu biar dia main sama mainan dia gitu. Ya walaupun kadang ngerengek gitu kan, sekarang udah ngerengek, udah nggak bisa ditinggal. Dulu waktu masih 6 bulanan didiemin di sini sih nyantai-nyantai aja dia. Cuma sekarang dia udah ngerti gitu, kayak nggak mau kesepian. Dan itu di umur 9 bulan dia udah mulai berdiri nih di sini gitu kan. Sebetulnya kayaknya udah mulai pengen belajar jalan juga dia. Cuma kata orang-orang kalau misalkan terlalu cepat belajar jalan, nanti malah nggak seimbang pas udah bisa jalannya. Terus kalau lari lebih sering jatuh gitu. Jadi ya udah, gue juga sementara menghalangi dia untuk berjalan dulu. Jadi biarin pos-posin merangkak dulu aja dah, supaya merangkaknya bagus. Terus kalau merangkaknya bagus, merangkaknya udah cepet, barulah kita mulai ajarin belajar jalan gitu. Karena belajar jalan tuh kan ada di kalau nggak salah dia udah umur berapa ya? Pas di 1 tahun deh baru bisa jalannya gitu. Jadi 9 bulan dia masih berdiri. Terus 10-11-nya dia udah mulai ini, kalau nggak salah udah mulai berdiri, tapi udah mulai nyoba selangkah 2 langkah jatuh gitu, yang gitu-gitulah pokoknya. Nah terus di 12 bulan ini udah mulai bisa jalan sendiri lah gitu. Dan kalau udah bisa jalan udah nggak bisa diem lah pokoknya gitu. Nah terus itu di umur 9, harus salah ya, berarti 3-6, 0-3, 3-6, 6-9, 9-12 ya benar. Di umur 9 bulan udah bisa berdiri, keliling-keliling sini, udah mulai ngucap-ngucap juga, udah mulai ngomel gitu. Kemudian kata-katanya masih papa-papa gitu, terus yang kayak gitu-gitu. Terus kalau misalnya barangnya diambil, udah mulai ngomel gitu, udah bisa marah lah pokoknya, udah kenal emosi. Terus apalagi ya, itu, dan diajak bercanda ya pastilah udah mulai ini. Terus diajak ciluk bak, udah main ciluk bak ya Cia ya, udah bisa ciluk bak pakai handuk. Ada tuh di story itu. Terus apalagi ya, udah bisa berdiri, bisa belajar jalan ya. Makan, cuma makannya masih rada susah waktu itu karena anak gue ini telat itu tumbuh giginya gitu. Jadi memang
bayi itu kan beda-beda ya. Ada yang temen gue tuh tumbuh giginya cepet gitu, cuma belajar merangkak sama berdirinya lebih lama gitu. Nah ini kebalikannya, jalan sama ngerangkaknya cepet gitu, tapi tumbuh giginya lama. Dan kita nungguin banget nih tumbuh giginya, karena kalau makan itu kan harus ngunyah ya pakai gigi gitu, dan di umur dia yang segini tuh udah harus banget bisa makan nasi gitu kan, yang teksturnya lebih keras gitu. Dan ya itu kita nungguin banget lah gitu. Makanya sekarang juga giginya baru ini doang yang tumbuh ya, baru yang atasnya doang tuh tumbuh, yang bawahnya kayaknya bentar lagi deh. Ini lumayan termasuk lama juga gitu. Kemarin kata DSA-nya coba dicek ke dokter gigi gitu, tapi kalau lihat kondisinya masih inilah, masih aman-aman aja gitu, belum harus dicek juga nih. Terus kondisi badannya juga nggak kurus-kurus banget, normal gitu, jadi ya oke lah. Lihat tuh. Ya gitu, jadi udah itu apalagi ya, udah bisa jalan. Ya kalau udah bisa jalan ya kayak tadi, udah nggak bisa diem aja pokoknya, keliling-keliling rumah gitu, kemana-mana ngeberantakin barang kan, ngeruntuhin pohon Natal nih, ngeruntuhin pohon Natal. Pokoknya semua barang dia acak-acak lah, harus lebih sabar. Terus ya kalau mau ngeberesin rumah nanti aja lah belakangan gitu, kalau udah dia tidur, udah sama sekali nggak main tengah malam, baru kita beresin rumahnya. Karena kalau pagi dia berantakin, siang kalian beresin, itu nyapain diri kalian aja gitu. Ini sekalian aja nanti belakangan pas dia udah tidur baru kita beresin, pasti besoknya dia acak-acak lagi pengen tidur kita. Nah itu tuh lihat udah bisa jalan-jalan, ya udah gini aja, udah nggak bisa diem gitu, segala dikelilingin tuh, lihat eksis banget ya kalau udah kenal kamera ya, udah kenal ini ya, foto ya tuh, hey katanya. Terus apalagi ya, gue mau sharing aja sih selama kemarin. Jadi ikutan lomba merangkak nih, lomba merangkak, karena kita pengen ini aja sih, pengen seru-seruan aja gitu, pengen bikin cerita hidupnya dia gitu. Malah joget, pengen bikin itu. Terus ikut pertama kali itu di Boromeus gitu, rumah sakit Boromeus, hari anak waktu itu kita coba ikutan. Terus waktu itu dia bingung mungkin sama keadaan di sekelilingnya gitu, jadi udah disimpan di jalur perlombaan, cuma dia bengong aja ngelihat atas kiri kanan kiri kanan, ini kenapa banyak orang mungkin gitu yang ada di pikiran dia gitu ya. Jadi ya udah selama pertandingan malah diem aja, pelangap pelongong. Jadi ya udah gitu, yang penting ya seru-seruan aja lah. Kita tahu oh ternyata emang harus banyak dibawa keluar nih biar tahu kondisi ya di dunia ini tuh rame gitu, jangan bengong gitu, harus berinteraksi juga sama orang banyak gitu. Ya akhirnya ya udah kita ajak main, terus ajak juga tuh kayak ke playground mungkin ya, adalah pokoknya yang khusus anak-anak kecil gitulah, yang ya umur 6 sampai 9 bulan. Terus ada kelas-kelas kayak gitu, kita coba ikutin ke situ biar dia interaksi tuh sama teman-teman sebayanya gitu. Jadi di situ dia bisa belajar lah, kayak misalkan belajar ngelangkah gitu, ngelihat dari temennya, belajar jalan lihat dari temennya, kayak gitu. Itu kan bisa memotivasi ya. Kalau ngelihat dari kita doang kayaknya nanti justru mentok gitu. Jadi biarinlah dia main sama teman-temannya gitu. Nah terus setelah itu kita ikutan lagi tuh lomba merangkak di Paris Van Java tuh, ada acara apalah gue lupa tuh, Halloween itu lah pokoknya. Nah di situ ada lomba merangkak lagi nih. Jadi kita coba ikutan, dan ternyata progresnya lebih bagus daripada yang Boromeus kemarin. Yang waktu itu kan dia pertama kali bingung pelangap-pelongo, tapi di kompetisi kedua itu dia udah mulai bisa jalan, terus masuk grand final. Cuma entah capek, entah kehabisan energi belum makan ya. Tuh, atau ya karena udah ngantuk gitu. Karena kan lombanya siang gitu. Jadi dia ya udah begitu udah setengah jalan tuh kayak udah diem aja gitu. Capek kali, duduk akhirnya. Ya udah seperti biasa ngeliatin orang-orang lagi ya. Gitu. Itu terus berapa kemarin deh kalau nggak salah, awal bulan Desember kemarin gitu, kita pengen ikutan lagi nih lomba merangkak. Cuma
bulan Desember ini dia udah bisa jalan gitu kan, baru mulai bisa jalan, dan baru mulai bisa jalan ini adalah momen dimana dia udah nggak mau merangkak lagi gitu. Pokoknya ditaruh di lantai pun langsung berdiri, dia langsung jalan sendiri gitu. Jadi ya udah nggak bisa ikutan deh kita lomba merangkak ya, tapi kita ikutan lomba dress up challenge gitu. Jadi ngedandanin anak, makein baju. Jadi gua nih pakein dia baju sih sebetulnya, simple. Jadi acara temanya Natal, jadi apa, nelanjangin dia terus pakein baju Natal gitu, cepet-cepetan sama bapak-bapak yang lain, terus rapi-rapihan, dan puji Tuhan kita juara 3. Tepuk tangan dulu dong. Di situ kita menang ya, lumayan lah, dapat banyak baju gitu. Yang dipencet sayang nanti mati. Dapat baju, dapat voucher, dapat duit juga, ya lumayan lah buat ini nambah-nambah beli susu gitu. Terus oh ya, dia juga sekarang udah minumnya abortif ya, jadi abortif juga kemarin sempat nyari-nyari, tapi kita pakai yang dulu waktu dia di NICU tuh, pakai Nutri Baby ya, kita pakai itu gitu sampai sekarang. Sekarang umur 1 tahun udah ada rasanya ya, vanila sama madu, cuma kita kasihnya vanila aja lah, yang normal kayak kemarin. Oh, tepuk tangan. Tuh kalau udah 1 tahun bisa diajarin kayak gini. Dadah, 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 dadah. Kayak gitu. Sun papa, sun papa, sun papa. Sun. Suka gitu dia. Susah diajak ininya. Itu terus apalagi ya? Ya anak mah biarin aja lah. Explore kayak gini gitu kan. Terus kalau lagi jalan-jalan di luar juga gue biarin aja gitu, tapi tetap dalam pengawasan gitu, supaya kalau jalannya udah ke area berbahaya ya udah kita batasin gitu. Tapi kalau kayak lapangan terbuka tuh kayak Kiara Arta Park gitu kan, cuma jalan doang, terus atau enggak di taman gitu-gitu kan, ya bebasin aja biar dia explore jalan-jalan yang kayak gitu-gitu. Terus apa lagi ya, di umur 1 tahun ini ya progresnya udah cepet banget sih. Kayak gue tiap hari, gue kan lagi pengen ngurusin badan nih, jadi hampir tiap hari kayak iseng aja gitu ngecek timbangan, ternyata diikutin juga sama dia gitu. Padahal timbangan gue simpen di kolong kursi, sama dia ditarik tuh timbangannya keluar, terus dia berdiri di atas timbangannya kayak gitu. Itu terus apalagi yang dia ikutin ya, banyak lah pokoknya yang udah mulai dia ikut-ikutin gitu. Terus apalagi ya perkembangan dia selama 1 tahun ini ya, menurut gua cepet banget sih, nggak kerasa aja gitu, perasaan 1 tahun yang lalu masih bayi yang tak berdaya gitu, dengan leher yang sensitif, terus sekarang tiba-tiba udah selincah ini gitu, udah membuat kami tidak berdaya gitu. Makanya gua diet supaya bisa ngimbangin dia gitu. Karena kalau udah mulai jalannya udah cepet nih, udah ngejar kucing pun dia udah cepet gitu. Jadi ya harus kita imbangin lah. Terus di tahun ini vaksin pun masih berlanjut gitu ya, masih banyak vaksin tiap bulan juga gitu, kemarin juga tiap bulan. Terus rutin konsultasi itu, perkembangan masih aman-aman aja gitu, tinggi badan oke, berat badan oke. Ya mungkin itu dulu di video kali ini. Selama 1 tahun nih bocil udah mulai tuh, wah udah mulai seru lah pokoknya. Jadi setahun ke depan ini akan lebih seru karena dia udah mulai bisa cuap-cuap gitu. Kalau sekarang kan baru bisa mama, mungkin mama, papa gitu. Mungkin nanti kalau udah 18 sampai 24 bulan, 24 bulan dia udah bisa ngomong apa yang dia mau. Kalau sekarang dia udah bisa ngambek aja gitu, kayak apa yang kita ambil dia komplain. Lihat gini. Sini. Papa mana papa? Papa. Udah tahu papa. Ya, kita mau udahan dulu nih videonya nih. Waduh. Ogok. Kita mau dadah dulu. Oke, mungkin video kali ini itu dulu yang bisa gue bahas. Sampai jumpa di tahun selanjutnya pas Felicia umur 2 tahun. Thank you so much yang udah nonton. See you next time. Gue Barto. God bless you. Dadah. Dadah dulu, dadah. Dadah. Gitu, kiss bye. Bisa kiss bye nggak?
Dadah.